Oke, sebelum mulai kuliah, saya ingatkan ya, PPT ini digunakan untuk internal, tidak untuk di-upload, disebarluaskan di medsos ya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja karena sudah telat hampir setengah jam. Suara saya jelas nggak? Jelas, Dok. Oh, jelas, oke, terima kasih. Oke, kita mulai tentang patologi sistem respirasi ya. Oke, saluran nafas manusia seperti sudah kalian bahas dan sudah kalian tahu terbagi atas saluran nafas atas dan nafas bawah ya. Ada rongga hidung, sinus paranasalis, faring, laring, kita masuk yang atas, kemudian ada trachea, bronkus, bronchiolus respiratorius sampai alveolus itu adalah saluran nafas bawah. Di sistem ini sepertinya lebih banyak membahas di sistem respirasi secara umum ya, lebih banyak membahas saluran nafas bawah karena saluran nafas atas ini ranahnya seringkali dokter THT ya, sedangkan saluran nafas bawah ranahnya dokter paru. Tapi dua-duanya termasuk saluran nafas sistem saluran nafas manusia ya, kita nggak mungkin bernafas langsung masuk paru-paru gitu kan, pasti lewat rongga hidung, taring, laring baru ke bawah. Di sini akan saya bahas mulai dari awal, walaupun ini mungkin menyangkut bidangnya THT, tapi nanti di sistem indera kalian tidak ada lagi kuliah ini, jadi saya berikan semuanya di sini. Kita mengulang aja dari anatomi ya, ini ya, mulai dari kafum nasi ya, udara masuk mulai dari kafum nasi ya, kemudian ke nasofaring ya. Di nasofaring ini ada yang bagian orofaring, ada yang bagian nasofaring yang berhubungan dengan naso, berhubungan dengan hidung, oro berhubungan dengan mulut ya. Kemudian laryngofaring, kemudian trachea, bronkus, kemudian masuk ke dalam paru-paru ya, di sini sampai ke alveolus ya. Kemudian paru-paru ini di dalam rongga dada dilindungi oleh tulang iga dan sternum ya. Kemudian di tengah ini ada jantung. Kemudian di bawah paru-paru ini ada diafragma yang berbatasan dengan rongga abdomen. Kita mulai dengan rongga hidung. Yang pertama yang banyak ya kita jumpai dan semuanya sudah mungkin pernah mengalami ya, adalah ini flu ya, inflamasi yang menyerang rongga hidung ya, rinitis infektif ya, bisa flu atau kita sebut common cold ya, biasanya seringnya disebabkan oleh virus, bisa adenovirus, ekovirus ataupun rhinovirus. Jalannya udah tahu semua ya, bersin-bersin, ingus, encer biasanya ya, kalau infeksi virus biasanya ingusnya encer, kemudian ada demam ya. Nah ini biasanya nggak perlu obat, jadi istirahat cukup ya, istirahat cukup, kemudian daya tahan tubuh bagus, makan bergizi, insya Allah self limited ya, artinya bisa sembuh sendiri. Kecuali terjadi infeksi sekunder ya. Pada infeksi sekunder biasanya kalau misalnya ada infeksi virus masuk ke dalam tubuh kita, daya tahan tubuh kita akan turun sehingga mudah bakteri untuk masuk ke dalam tubuh kita, menjadi infeksi sekunder. Nah, kalau terjadi infeksi sekunder maka ingusnya akan jadi berubah ya, yang tadinya encer akan berubah menjadi kental atau mukopurulen ya, warnanya kuning sampai hijau gitu ya. Nah, itu udah berarti kalau misalnya itu sudah ada infeksi sekunder. Nah, kalau ada infeksi sekunder karena bakteri ini dipikirkan untuk terapi ya. Kemudian secara histopatologi jika dilihat pada mukosa dari hidungnya, maka akan terjadi penebalan dari mukosa ya. Penebalan mukosa, ada edem ya, ini tanda-tanda radang semua, maka terjadi, makanya kita merasakan hidungnya mampet ya kan, karena ada edem. Kemudian ada penebalan mukosa, ada hiperemik juga ya, sehingga menyempit. Ini semua kalau inflamasi yang gampang adalah terdapat tanda-tanda peradangan.
Kemudian rinitis alergi, dari namanya disebabkan oleh proses alergi, ya. Bisa karena serbuk sari, debu, jamur, kutu ataupun bulu hewan. Ya, tiap orang punya kecenderungan, untuk orang-orang yang atopi ya, punya kecenderungan alergi yang berbeda-beda ya. Tapi satu orang bisa juga alergi terhadap banyak hal gitu. Nah, di sini karena alergi seperti kita pernah belajar pada BMD dulu ya, reaksi radang utamanya adalah dia termasuk reaksi hipersensitivitas tipe yang 1. Jadi radang utamanya yang timbul di situ adalah eosinofil. Kemudian reaksi imunologinya yang berperan adalah imunoglobulin E. Secara histopatologi mirip ya, ada edema mukosa, hiperemik, sekresi mukus ya. Kemudian karena ini suatu respon alergi ya, yang banyak sebutannya di sini adalah leukosit dan eosinofil terutama ketika dilihat di mikroskopik ya. Kemudian ada polip nasi atau polip nasal. Ini bukan nasi buat makan ya. Nasi di sini adalah maksudnya hidung, nasal ya. Sering disebut nasi juga. Polip nasi adalah polip yang ada di hidung. Biasanya terbentuk karena ada peradangan yang berulang-ulang ya. Bisa dari rinitis, alergi ya. Seringnya kalau alergi kan berulang ya. Yang paling sering menyebabkan polip. Berulang-ulang kambuh ya, mukosanya hidungnya jadi bengkak. Belum sampai dia kempes lagi, kemudian udah kambuh lagi rinitisnya, akhirnya bengkak lagi ya, bengkak lagi akhirnya membentuk suatu tumor atau massa menonjol ya. Nah, polip ini khasnya dia adalah bertangkai. Ada tangkainya. Jadi massa yang bertangkai. Itu namanya disebut polip ya. Ukurannya ya sebesar apa? Biasanya sih sekitar 3-4 cm ya, karena dia di rongga hidung, dia nggak akan lebih besar dari hidung ya, karena akan menyumbat. Jadi dia keluhannya hidung tersumbat yang nggak sembuh-sembuh dalam waktu lama biasanya. Kemudian kalau dia besar bisa dilihat langsung pada hidungnya, loh kok ada benjolan di dalam. Nah, itu bisa jadi suatu polip. Kemudian secara histopatologi kan rongga hidung itu dilapisi epitelnya adalah epitel, apa kalian nyebutnya ya, torak bertingkat bersilia ya. Kalau di histologi nyebutnya apa ya? Mirip lah ya, tahu ya. Nah, ini ada nama khususnya, yaitu epitel Schneiderian. Itu epitel saluran nafas ya, yaitu epitel torak bertingkat bersilia tuh. Nama khususnya adalah dia nama khas Schneiderian ya. Pada polip ini secara histopatologi dia berupa tonjolan ya, tonjolan bertangkai, kemudian mukosanya edem ya, kemudian stromanya sembab, kemudian di dalam polip itu sendiri banyak kelenjar-kelenjar yang mikroplastik atau melebar kistik. Kemudian ada sel-sel radang akut atau kronik. Atau juga bisa terjadi radangnya eosinofil, tergantung penyebab polipnya. Kalau misalnya dia penyebabnya adalah rinitis alergi, biasanya banyak eosinofil yang kita temukan pada stroma dari polip tersebut. Ini ya, ini rongga gambaran aja. Ini rongga hidung, ini konka ya. Konka ada 3. Nah, di sini kalau misalnya terjadi, ini yang normal ya. Kalau terjadi, mana mouse-nya? Kalau terjadi rinitis alergi ya, kemudian akan terjadi bengkak ya, edem atau bengkak nih semuanya. Edem ada mukos. Nah, akhirnya terjadi penyempitan dari rongga-rongga ruang antar konka di sini. Nah, lah di sini banyak sekret ya, banyak sekret seperti ini. Nah, ini secara potongan anterior ya. Nah, di sini terjadi rongganya akan menyempit di sini, banyak mukus sehingga keluhannya adalah hidung mampet dan berair. Oke, ini secara ilustrasi tentang polip ya. Polip itu bisa terjadi di rongga hidung daerah manapun ya, bisa di daerah lipatan antar konka, bisa di mukosa di atas hidung langsung ya. Tergantung, bisa ke arah belakang, bisa ke arah depan ya. Nah, ini yang menimbulkan gejala tersumbat yang nggak sembuh-sembuh karena saluran nafasnya terhalang, lama-lama akan terhalang oleh massa polip ini.
Oke, kemudian ini ya, ini terapinya mudah ya, terapinya mudah sebenarnya karena ini benjolannya bertangkai, maka oleh biasanya yang operasi dokter THT ya akan dipotong pada ujung dari tangkai polip ini. Potong pada ujung tangkai polipnya ya. Nah, ini gambar yang di bawah ini sebelum dipotong ya, ini rongga hidung, ini kelihatan ini ada polip di sini. Setelah dipotong, nah ini bentuknya adalah yang di bawah nih. Bentuknya ada yang di bawah ini ya, bentuknya polipoid namanya ya, kemudian agak mengkilap. Agak mengkilap. Nah, ini bentuk makrosnya ya, bentuk makroskopiknya ketika setelah dipotong. Nah, kalau kita lihat secara mikroskopik ya, ini kan benjolannya yang ini tadi ya. Kemudian ini kan 3 dimensi. Bentuknya bulat, punya 3 dimensi, mulai tebal, tinggi, lebar, dan panjang. Nah, kemudian kalau dilihat secara mikroskop, maka harus dibuat bentuk preparat atau slide ya di kaca objek 2 dimensi ya. Akhirnya dipotong kecil, dipotong tipis, diproses. Nah, di sini kita bisa lihat bentuknya adalah seperti ini. Namanya bentuk yang polipoid ya. Disebut polip jika ya secara mikroskopik kita menemukan adanya 3 sisi dari gambaran ini adalah memiliki dilapisi epitel ya. Ini adalah epitel Schneiderian, epitel saluran hidung. Nah, ini ada sisi 1, sisi 2, sisi 3 ya. Ketika kalian menemukan ada 3 sisi ini dilapisi oleh epitel, maka itu adalah suatu dikatakan suatu polip ya. Bentuknya seperti ini, bentuknya polipoid namanya. Kemudian ada 3 sisinya dilapisi epitel semua, maka ini adalah polip. Ya. Ini yang pinggir ini epitelnya, kemudian yang tengah ini namanya stroma. Stromanya jaringan ikat, biasanya sembab ya. Sembab. Nah, terus secara lebih besar lagi kita lihat di sini ya. Ini yang di sini adalah epitelnya bertumpuk ya, bersilia bersel goblet, epitel Schneiderian. Kemudian kita lihat stromanya. Ternyata oh yang ini stromanya banyak sel radang, ada limfosit, ada juga yang merah-merah ini adalah eosinofil. Berarti kemungkinan yang ini polipnya adalah disebabkan oleh rinitis alergi yang berulang ya, karena banyak kita temukan yang merah-merah ini semuanya adalah sel-sel eosinofil. Nanti kita belajar lebih lanjut pada praktikum. Oke, kemudian rinitis kronik. Rinitis kronik ini berasal dari rinitis akut yang berulang ya, namanya kronik berarti dia akut yang kambuh lagi berulang, akhirnya menjadi suatu rinitis yang kronik. Nah, kalau udah kronik biasanya seringkali disertai infeksi dari bakteri ya. Karena kronik, karena dia radangnya berulang-ulang, maka mukosanya seringnya ulcerasi. Jadi epitelnya rusak. Epitelnya rusak, kemudian banyak radang ya, neutrofil bisa limfosit ataupun sel plasma. Neutrofil sel radang akut ya, limfosit sama sel plasma sel radang kronik. Nah, rinitis ini di rongga hidung ini bisa menyebar ke sinus karena letaknya kan deketan antara rongga hidung dan sinus ya, sinus paranasal ya. Kalian kemarin udah bahas pada PBL tentang anatomi saluran nafas ya, ada bermacam-macam sinus yang ada di rongga kepala kita. Nah, di situ kan semuanya deketan dengan rongga hidung ya, maka infeksi pada hidung ini bisa menyebar juga ke sinus jika tidak tertangani. Akhirnya menjadi rhinosinusitis ya. Infeksinya tidak cuma di hidung tapi juga di sinus. Gambarannya mirip ya, mukosa hidungnya jadi erosif yang menipis, kemudian karena kronik ya, bolak-balik ininya akhirnya terjadi lendir yang lengket itu lama-lama menumpuk menjadi krusta ya, menjadi krusta dan baunya nggak sedap ya. Biasanya kalau nafas jadi bau. Kemudian kalau dilihat secara mikroskopik maka ini ya, epitel permukaannya bisa erosif, ulceratif ya, banyak sebukan sel radang akut dan kronik.
Oke, kemudian ini beberapa contoh aja tentang tumor rongga hidung ya. Yang ada yang jinak ya, tumor rongga hidung ada yang jinak, ada yang ganas ya. Yang contohnya yang jinak adalah polip tadi, salah satunya papiloma, kemudian hemangioma. Hemangioma itu tumor pembuluh darah, kemudian leiomioma. Leiomioma itu tumor yang berasal dari sel otot polos. Kemudian ada yang ganas ya, yang ganas contohnya KSS, karsinoma sel squamosa atau neuroblastoma olfaktorik yang berasal dari saraf olfaktorik. Kemudian ada juga tumor ganas kelenjar liur dan plasmasitoma. Ini contoh-contoh saja. Oke, kita beralih ke rongga hidung itu tadi ya. Kita beralih ke sinus paranasal. Sinusitis ya, umumnya disebabkan rinitis seperti saya jelaskan tadi, bisa merupakan penyebaran dari adanya suatu rinitis ya. Sinusitis yang daerah sinus maksila ya, sinus maksila itu yang di maksila di sini ya, bawah orbita, bawah mata. Bisa juga disebabkan oleh infeksi dari periapikal. Maksudnya periapikal ini adalah infeksi dari gigi yang atas. Gigi atas, jika misalnya ada infeksi yang tidak tertangani karena di akar giginya ya, karena akar giginya itu ke atas ya, bisa terjadi penyebaran apalagi kalau itu infeksi bakteri. Jadi infeksi pada akar gigi bagian atas ya, bisa akhirnya menyebar ke tulang dan akhirnya masuk ke dalam menyebar ke sinus maksilaris. Jadi belum tentu dari hidung juga ya. Kemudian gambarannya sama, mirip ya, karena tanda-tanda radang ada edem, karena edem maka ada gangguan drainase ya, gangguan drainase cairannya. Jadi misalnya ada eksudat dia nggak bisa keluar karena ada edem, salurannya tersumbat. Maka cairannya, sekretnya itu akan menumpuk ya, menumpuk. Nah, kemudian akan timbul mudah timbul infeksi dari bakteri karena dia numpuk di rongga tertutup. Nah, bisa terjadi infeksi bakteri akhirnya menjadi empiema sinus. Empiema itu akhirnya tumbuh menjadi, di situ akhirnya menjadi nanah ya. Jadi sinusnya itu ada isinya itu nggak cuma cairan tapi isinya nanah atau pus ya bahasa ininya ya. Secara histopatologi ya sama ya, ada edem, ada radang pasti ya karena ini radang. Kemudian jika berulang-ulang akan menjadi sinusitis kronik ya. Infeksi yang sering dari sinusitis juga ini adalah dari jamur ya, jamur Aspergillus spesies. Ini banyak sekali. Kadang-kadang pasien datang dengan keluhan hidung tersumbat. Dilihat rinoskopi, dilihat rongga hidungnya, kok ada massa, udah dipikir tumor. Akhirnya diambil masanya. Nah, diambil masanya ketika diperiksa secara mikroskopik, ternyata itu bukan suatu tumor, tapi suatu jamur yang sudah saking banyaknya sampai membentuk suatu bol seperti kelereng gitu yang menyumpal rongga hidung. Geli banget nih lihatnya. Jamur sebesar itu bisa ngumpul kemudian menutupi rongga hidung atau kadang-kadang ada di sinus. Nah, infeksi sinus ini juga karena dia letaknya sinus itu ada sekitar rongga hidung dan mata ya. Ada sinus frontalis, ada sinus maksilaris ya. Ini bisa juga infeksinya jika tidak ditangani dengan baik bisa meluas ke mata atau ke orbita ya. Jadi tulang sekitar mata itu bisa kena, menyebabkan suatu kondisi namanya osteomelitis ya, peradangan pada tulang. Kita belajar di muskul kemarin ya, osteomelitis. Atau bisa juga kena vena ya, lebih jauh lagi dia kena vena pada rongga otak ya, vena pada dura mater. Jadi jangan menyepelekan sinusitis. Oke, tumor pada sinus yang banyak adalah papiloma ya. Papiloma, sinus masih dilapisi epitel yang sama dengan rongga hidung yaitu epitel Schneiderian. Jadi papilomanya
yang ada di sinus adalah jenis papiloma Schneiderian. Jadi papiloma yang dilapisi epitel Schneiderian, namanya papiloma Schneiderian. Dia jinak, seringkali pada laki-laki usia dewasa ya sampai tua ya, tumbuh dari mukosa sinonasal. Nah, papiloma ini biasanya diduga ada hubungannya dengan infeksi dari human papillomavirus yang tipe yang 6 dan 11 ya. Pertumbuhannya bisa exophytic ya, bisa inverted ataupun yang jenis cylindrical. Exophytic artinya dia tumbuh exo keluar ya. Jadi dia tumbuhnya keluar. Kalau ini ada. Ini contoh gambaran papiloma yang exophytic ya. Exophytic itu artinya dia tumbuh keluar seperti ini ya. Gambarannya seperti jari tangan ya, tumbuhnya keluar. Nih, exophytic. Seperti ini ya. Ini epitel pelapisnya agak berbeda ya. Kalau pada normalnya kan epitel torak bertingkatnya, bersel-beletnya nggak setebal ini. Nah, pada papiloma terjadi hiperplasi dari epitel Schneideriannya. Bedanya dengan polip ya. Pada papiloma terjadi hiperplasi dari sel-sel Schneiderian. Jadi epitelnya tebal. Ini semua nih epitel nih, yang merah-merah ini epitel. Ya, stromanya yang dikit ini yang di tengah. Oke, ini yang jenis esophytic. Kalau endophytic kebalik. Jadi tumbuhnya dia ke dalam. Ya, tumbuhnya ke dalam. Jadi ini oke, jadi ini misalnya mukosa ya, masanya. Nah, kalau ini tumbuhnya ke dalam ke sini ya, nah tumbuhnya ke sini, tumbuhnya masuk ke dalam. Nah, sehingga gambarannya akan kalau dibuat potongan 2 dimensi maka akan seperti ada buletan-buletan ini ya, karena dia luarnya adalah ini, luarnya adalah ini, tapi dia tumbuhnya ke dalam. Oke, beda ya. Kalau yang esophytic dia keluar, kalau endophytic dia tumbuhnya ke dalam. Nah, papiloma yang endophytic ini yang lebih harus mendapat perhatian dibanding yang esophytic ya, karena dia lebih berbahaya ya, karena pertumbuhannya ke dalam, nah dia lebih mudah pada yang papiloma inverted ini atau endophytic ya, namanya bisa disebut inverted ataupun endophytic ya, bisa berubah bertransformasi ganas ya menjadi karsinoma sel squamosa biasanya. Ya. Ini yang perlu dapat perhatian. Kalau yang esophytic sih biasanya lebih aman. Itu sinus. Sekarang kita bergerak masuk lagi ke nasofaring. Oke, inflamasi rata-rata sih sama ya, gambaran histopatologinya sama, yaitu ada peradangan ya, ada nasofaring, ada faring dan tonsil. Tonsil kalian bisa lihat ya, tonsil itu amandel ya, kalian bisa lihat sendiri pakai kaca. Nah, apakah sudah masih ada? Kalau sudah pernah operasi amandel ya kalian nggak punya tonsil lagi. Ya, kalau misalnya ada, lihat membesar apa tidak ya. Biasanya pada tonsilitis maka terjadi pembesaran dari tonsil. Faringitis biasanya faringnya merah, ya gejalanya biasanya kalian nyeri tenggorokan, nyeri telan dan sebagainya itu pada faringitis. Penyebabnya umumnya virus ya, virus. Patofisiologinya sama ya, ada edem, kemudian karena dia di faring dan tonsil ini merupakan pintu pertama masuk segala macam makanan dari luar ya, maka di situ adalah banyak jaringan-jaringan limfoid. Jaringan limfoid itu untuk pertahanan tubuh kita ya. Memang Allah terus
Masya Allah sudah memberikan kita pertahanan gitu. Kita masukkan suatu ke mulut kita sudah dijaga oleh jaringan limfoid yang bertugas untuk pertahanan terhadap adanya agen-agen atau antigen yang akan berbahaya bagi tubuh kita, ya. Jadi di situ dijaga oleh jaringan limfoid. Nah, umumnya virus ya, tapi bisa juga sering kali terjadi sekunder infeksi, ya. Yang paling bahaya adalah sekunder infeksi dari Streptococcus beta hemolytic dan Staphylococcus aureus. Ya, untuk Streptococcus ini ya komplikasinya dia bisa menyebabkan demam rematik ya dan glomerulonefritis. Jadi dia ada di ginjal ya, glomerulonefritis dan demam rematik ya, rheumatic fever. Rheumatic fever ini nyerangnya ke jantung ya. Oke, kemudian untuk tumor yang jinak, contohnya angiofibroma. Angio itu pembuluh darah, fibroma jaringan ikat. Jadi jaringan ikat yang banyak mengandung pembuluh darah. Ya, banyak pada remaja, ya, mengandung vaskuler. Akhirnya kalau ada tumor yang limfomia biasanya gampang berdarah, mudah berdarah dan mengganggu nafas, ya. Terapinya diambil, cuma resiko perdarahannya tinggi karena memang tumornya banyak mengandung pembuluh darah. Itu yang jinak. Yang contoh yang ganas yang banyak adalah karsinoma nasofaring. Karsinoma nasofaring ini banyak di Asia, di Indonesia termasuk ya. Ini Cina Selatan di mana-mana ada, paling banyak di Asia banyak. Lokasinya adalah di fossa Rosenmuller. Tolong dilihat sendiri di buku anatomi di mana tuh fossa Rosenmuller ya. Ini namanya karsinoma. Karsinoma itu sifatnya ganas ya. Nah, dia tumornya menyebarnya itu bisa langsung nyebar ke daerah sekitarnya, bisa lewat pembuluh limfe, terus beredar, nemplok di tempat lain ya, atau bisa juga lewat pembuluh darah. Gejalanya pada awal biasanya karena letaknya nasofaring itu, nih, letaknya nasofaring kan di belakang hidung, ya, dia berupa suatu rongga. Maka jika tumor ini masih kecil, maka tidak akan timbul gejala apapun. Ya, pasien masih tidak ada gejala walaupun sudah ada tumor di sini. Ya, biasanya ketika besar, nah pasien mulai nih ngerasa kok mampet ya, mampet nggak sembuh-sembuh gitu. Seringnya gejala cuma itu atau kadang epitaksis ya, epitaksis itu mimisan ya, kayak gitu. Gejalanya sih sebenarnya tidak begitu terlihat ya karena memang dia ada di rongga yang besar. Nah, karena dia ada di rongga di sini, nah biasanya kalau dia sudah membesar ya, dia bisa menekan daerah sekitarnya ya, menekan daerah sekitarnya. Nah, kemudian kadang-kadang karena dia sebenarnya ganas walaupun kecil ya, walaupun di rongga kecil, kadang-kadang tahunya tumor ini sudah menyebar lewat lewat jaringan limfe ya misalnya, kemudian dia nyebar ke kelenjar getah bening yang ada di leher. Nah, kemudian yang ketahuan adalah pasien datang ke dokter dengan keluhan ada benjolan pada leher. Dipikir benjolan pada leher, dipikir kelenjar getah bening yang membesar gitu ya. Nah, kemudian dilakukan biopsi ya, dilakukan biopsi. Ternyata, loh kok isinya adalah penyebaran dari suatu karsinoma. Nah, maka dilakukan eksplorasi, maka ketemu ternyata ada tumor di nasofaring. Seringnya seperti itu. Atau saking besarnya, dia sudah nyampe, udah nyebar sampai ke rongga hidung. Karena ada ini pasti periksa dokter THT, loh kok ada massa. Nah, dibiopsi lah massanya itu. Baru ketahuan kalau ada tumor nasofaring. Faktor yang mempengaruhi ya, ada predisposisi dari herediter ya, kemudian usianya biasanya relatif muda, ya, sekitar usia produktif 20-30. Kemudian, nah ini diduga
ada hubungannya dengan infeksi dari virus Epstein-Barr virus ya. Jadi kalau karsinoma nasofaring ini sering dihubungkan dengan infeksi dari EBV atau Epstein-Barr virus ya. Kalau papiloma tadi HPV ya, HPV 6 sama 11. Kemudian dia juga berhubungan dengan diet tinggi nitrosamin ya, yang suka ikan asin, makanan-makanan yang difermentasi. Nah, itu resiko tinggi untuk terjadi CA nasofaring ya, karena kandungan nitrosaminnya tinggi. Selain itu ada juga dari rokok dan asap bahan kimia. Ini gambaran histopatologinya. Ini adalah tumor-tumor ya, pulau ya, ada buletan di sini adalah yang di sini adalah tumornya ya, yang kecil-kecil bintik-bintik ini kayak semut ini adalah sel-sel limfosit yang mengelilingi sel tumor. Jika dibesarkan, ini adalah sel tumornya ya, yang bulat-bulat ada panahnya ini adalah sel-sel tumornya ya, yang di tengah ini ada titik, ini adalah anak intinya ya. Bentuk dan ukurannya dia pleomorfik ya, pleomorfik itu selnya bentuk dan ukurannya bermacam-macam ya, ingat nanti ya. Kemudian yang sel-sel lebih hitam titik-titik adalah sel limfosit yang ada di antara sel-sel tumor. Nanti kita ini lagi pada praktikum. Laring. Sama ya, inflamasi utama laringitis. Penyebabnya bisa alergi, infeksi, bakteri ataupun virus ya. Jamur juga bisa. Kalau infeksi spesifik bisa TBC atau difteri. Kemudian ini berhubungan dengan asap rokok ya. Jadi pada perokok biasanya sering sekali terjadi laringitis ya. Atau pajanan debu dan asap zat kimia ya, yang intinya terinhalasi dalam bentuk asap ataupun bahan kimia yang diinhalasi akan sering menyebabkan kondisi laringitis. Suaranya biasanya akhirnya serak ya, terjadi edem pada pita suaranya. Pada anak-anak, laring anak itu lebih sempit dibanding laring orang dewasa. Jadi kalau pada anak-anak terkena laringnya akan edem, salurannya kecil, kemudian edem ya, maka akan terjadi obstruksi ya, nafasnya akan berat ya, terjadi dyspnea dan asfiksi. Kalau pada orang dewasa salurannya lebih lebar, makanya pada laringitis orang dewasa tidak menimbulkan gejala yang berat ya, biasanya suara serak, hilang gitu ya, nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, pada kasus yang perokok ya, kalau orang merokok tidak akan menghisap asap ya, asap rokok itu banyak mengandung, rokok sendiri banyak mengandung zat-zat yang karsinogen. Nah, asap rokok sendiri itu merupakan iritan ya, iritan terhadap mukosa saluran nafas. Kita tahu mukosa saluran nafas itu adalah mukosa yang dilapisi epitel Snyderian tadi ya. Nah, pada orang perokok, nah epitel Snyderian itu kan epitel kolumner ya, epitel torak. Nah, bersilia ya, yang ada fungsinya silianya. Nah, kalau dia terkena pajanan atau iritasi yang lama, kronik, maka dia akan berusaha mempertahankan dirinya. Silianya lama-lama dia hilang. Silianya lama-lama hilang karena terkena iritasi dari asap rokok. Kemudian epitelnya akan berusaha mempertahankan diri. Dia akan berubah menjadi epitel yang sifatnya lebih kuat, yaitu epitel squamosa. Nah, sehingga epitel yang tadinya Snyderian akan terjadi metaplasia menjadi epitel squamosa. Nah, kalau misalnya sudah menjadi epitel squamosa, ya, kemudian iritasinya dari asap rokok itu terus berlanjut, ya, maka bisa terjadi kondisi suatu displasia. Jadi sel-sel yang matur tadi, sel squamosa tadi akan berubah menjadi sel-sel imatur. Sel-sel imatur kemudian lama-lama dia akan berubah menjadi suatu karsinoma atau berubah menjadi keganasan, berubah ganas ya menjadi suatu karsinoma.
itu runtutannya bagaimana asap rokok bisa menyebabkan suatu karsinoma, baik pada laring maupun nanti sampai pada bronkus dan paru-paru. Pada pita suara ya, pada pita suara seringkali terdapat polip ya. Polip pada pita suara, nah suaranya jadi serak tuh. Serak-serak tapi nggak sembuh-sembuh. Saya nih serak karena kering. Pada penyanyi ya, ini ada juga disebut singer nodul karena overuse ya, overuse dari pita suara pada penyanyi yang sering berlatih gitu ya, nggak semua ya, tapi singer nodul itu sering terjadi pada penyanyi. Jadi di akhirnya ada polip pada pita suaranya karena overuse, atau bisa juga terjadi pada perokok ya. Bentuknya kalau nodul ini sama dengan nodular ini sama dengan polip ya. Jadi secara makroskopik sama ada tonjolan ya bertangkai ya pada mukosa pita suara. Dilapisi epitel, gepeng ya hiperplastik. Itu kita belajar di praktikum. Kemudian lanjut papiloma ya. Kalau polip tadi bentuknya cuman satu, kalau papiloma dia bentuknya bertonjol-tonjol. Nih, di pita suara ya bisa terjadi polip ataupun bisa terjadi papiloma. Ya, bisa multiple, bisa single, bisa terjadi pada anak-anak atau dewasa. Serak, kadang-kadang terjadi batuk-batuk darah. Ada darahnya ya. Bisa tonjolan kecil-kecil. Bentuknya sama papiloma yang ada di sinus yang saya gambarnya tadi ya. Nah, ini papiloma ya. Papiloma dimanapun biasanya dihubungkan dengan infeksi virus HPV tipe 6 dan 11. Suara. Singer nodul, polip ya. Tonjolannya satu dan licin, halus, kecil gitu satu. Nah, kalau pada papiloma, nah biasanya dia bertonjol-tonjol gini. Tonjolannya nggak cuma satu. Biasanya mukosanya sudah tidak selicin pada polip. Nah, papiloma ini ya bisa bertransformasi ya. Papiloma ini bisa bertransformasi menjadi ganas ya, menjadi kanker. Oke, kemudian ini yang ganasnya adalah karsinoma. Karsinoma ya tadi ya dari polip ya bisa terjadi dari polip yang mengalami plastik, displasik, kemudian menjadi karsinoma in situ sampai menjadi karsinoma sel squamosa. Secara dilihat pakai laringoskopi ya. Terdapat perbedaan warna nada yang bercak putih atau merah yang kasar ya, kemudian kayak ulkus kayak borok ya, pada borok pada daerah laring atau pita suara. Faktor resikonya terjadi karsinoma laring sama ya, rokok, alkohol, inhalasi zat-zat kimia atau partikel-partikel kimia yang berbahaya ya, atau juga virus HPV terutama yang dari papiloma. Ya, bisa terjadi di pita suara di atas ataupun di bawahnya pita suara, pokoknya daerah laring. 95% karsinoma laring adalah jenis karsinoma sel squamosa. Ya. Kemudian seringnya pada usia tua ya, dekade 6, gejalanya serak persisten, bisa nyeri, disfagi, ada batuk darah ya. Kemudian dia menyebarnya bisa lewat pembuluh limfe. Limfogen artinya penyebarannya lewat pembuluh limfe. Di daerah leher dilakukan pembedahan dan radioterapi. Jadi laringnya dipotong. Laringnya dipotong. Sepertiganya meninggal karena infeksi atau karena ada gangguan dari intake ya, kakesi, atau juga metastasis karena tumornya sudah menyebar. Nah, ini operasinya ya. Ini laring yang dipotong. Ini pita suara, nih, ini laring, ini lanjut ke trachea di bawahnya. Ya, ini dibelah nih. Ini potong, ini tumornya sudah segede ini ya.
berarti orangnya nggak punya laring. Jadi nanti dibuatkan saluran nafas. Jadi kan antara trachea dan hidung nggak nyambung nih. Nah, akhirnya dibikinkan lubang pada hidung. Lubang pada leher biasanya ya. Di lehernya dibikinkan lubang, jadi dia bernafas lewat situ. Ini secara makroskopik setelah diproses membentuk slide, maka dilihat nih ya. Dilihat nih di dalamnya ini adalah sel-sel tumor karsinoma sel squamosa ya, yang di dalamnya nih. Oke, sekarang saluran nafas bawah. Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam berapa? Boleh info? Sekarang jam 7:35, dokter. Oke, kasih. Saluran nafas bawah ya. Oke. Ada kelainan kongenital ya. Jadi ada agenesis atau hipoplasia paru, agenesis nggak terbentuk ya, paru-parunya memang nggak ada. Gitu. Atau hipoplasia paru-paru yang kecil ya. Kemudian ada anomali dari kelainan bentuk trachea dan bronkus ya. Bisa tresia, stenosis ataupun fistula. Ada juga kelainan dari vaskulernya. Kemudian ada juga emfisema yang terjadi kongenital. Ada kista ya, bronkogenik, esofagol, enterik. Ini bisa kista-kista ini bisa ditemukan juga sampai usia dewasa. Kemudian ada pulmonary sequestration. Kalian baca nanti ininya. Ini agak jarang sih, cuman kalian harus tahu kelainan-kelainan kongenital yang bisa timbul. Kita bicara atelektasis. Atelektasis pasti udah dapat kuliahnya juga, yaitu ekspansi incomplete dari paru-paru ya, atau ada dua pengertiannya ya, atau kolaps paru yang sebelumnya mengembang normal ya. Jadi pada neonatus ya, atau bayi baru lahir, bisa paru-parunya itu ketika lahir ya, paru-paru ketika bayi di dalam rahim kan belum berkembang ya, dia tidak bernafas sendiri. Nah, ketika dia lahir, maka ketika dia menangis, dia akan berusaha mengembangkan. Ketika bayi menangis itu artinya dia paru-parunya berusaha untuk bernafas, berkembang, berusaha ekspansi. Nah, ada kasus di mana paru-parunya tidak bisa dari awal, memang ketika dia lahir dia tidak bisa mengembang secara normal. Nah, itu juga disebut atelektasis tapi yang neonatal. Kalau pada orang dewasa kolaps ya, dulunya paru-parunya udah ngembang nih ya, udah ngembang normal ya, kemudian karena suatu sebab maka paru-parunya kolaps ya. Jadi yang dulunya pernah mengembang terus akhirnya kolaps itu pada dewasa. Jadi ada dua pengertian ya, atelektasis. Nah, ada tiga tipe dari atelektasis, ada tipe resorpsi, kompresi, dan kontraksi ya. Yang resorpsi dan kompresi ini reversible. Artinya reversible, dia bisa pulih kembali jika penyebabnya segera tertangani. Tapi yang kontraksi ini tidak bisa ya, tidak reversible. Ini gambar paru-paru. Ini normalnya paru-paru akan mengembang sebesar ini ya, yang garis-garis putus-putus ini. Kemudian ternyata ada sumbatan, misalnya ada benda asing nyumbat pada cabang bronkus yang atas, yang superior. Akhirnya udara tidak bisa masuk ke dalam paru-paru yang bronkus yang dipercabangi oleh cabang yang ini, yang di daerah apek ya, daerah atas. Ini tidak bisa. Tapi yang bawah tetap bisa mengembang normal. Akhirnya sih paru-parunya kolaps yang atas ya. Sehingga tidak bisa mengembang normal sampai maksimal seperti ini. Akhirnya kolaps. Nah, ini reversible karena apa? Jika benda asing ini, sumbatan ini misalnya diambil ya, atau lepas dari sini, maka paru-paru ini masih bisa mengembang secara sempurna. Nah, makanya yang resorpsi ini adalah yang termasuk yang reversible ya. Kemudian yang kedua adalah yang tipe kompresi. Kompresi namanya kompresi penekanan. Jadi paru-parunya tidak bisa mengembang karena tertekan oleh sesuatu. Misalnya adalah efusi pleura. Ya, di luar paru-paru tahu ya, dilapisi oleh ada lapisan pleura. Ada pleura parital, ada pleura visceral. Nah,
Ada 2 lapis, ada rongga pleura di dalamnya. Nah, rongga pleura di dalamnya ini biasanya cuma berisi cairan yang sedikit untuk melumas aja, tapi ketika dia terjadi efusi, banyak penumpukan cairan di situ. Nah, maka rongga pleuranya jadi melebar, terisi cairan dan menekan si paru-paru ini. Jadi paru-parunya walaupun bronkusnya udara tetap bisa masuk dengan lancar, tapi dia nggak bisa mengembang sampai sempurna karena sini isinya air. Paru-parunya nggak bisa mendorong cairan untuk keluar. Mau keluar kemana cairan di sini gitu ya. Jadi akan tidak bisa mengembang. Nah, ini bisa kembali lagi jika cairannya dikeluarkan. Misalnya terjadi dilakukan fungsi dari pleura. Diambil cairannya, maka paru-parunya akan bisa mengembang normal kembali. Oke, itu yang tipe kompresi. Kemudian yang tipe kontraksi. Kontraksi itu artinya mengkerut. Kalau kontraksi biasanya disebabkan oleh penyakit adanya fibrosis pada jaringan paru itu. Jadi kalau ada fibrosis bisa disebabkan oleh penyakit paru-paru yang sudah lama, sudah kronik, bisa menyebabkan fibrosis pada parenkim paru. Sehingga parunya akan kontraksi, terjadi jaringan ikat fibrotik ya. Nah, ini nggak bisa balik karena sudah menjadi jaringan ikat. Karena ini prosesnya adalah seringkali karena penyakit paru-paru yang menahun ya, kerusakan jaringan parenkim paru sehingga memang dia nggak akan bisa balik lagi normal seperti yang garis putus-putus ini. Oke, kemudian edem paru. Ya, bedakan efusi pleura dengan edem paru. Ya, kalau efusi pleura seringkali ini tertukar. Kalau efusi pleura, namanya pleura, efusi pleura. Cairannya ada di rongga antar pleura. Cairannya ada di antara rongga ada di antara pleura parietalis dan pleura visceralis. Tidak di dalam paru-parunya. Ya, tapi di dalam rongga pleura. Ini namanya efusi pleura. Beda dengan edem pulmo. Ya. Edem pulmo itu adalah akumulasi cairan interstisial pada rongga alveolar. Jadi dia di paru-parunya. Bukan di rongga pleura, ya. Jangan tertukar, ya. Jadi pulmonya banyak berisi cairan, ya. Paru-parunya. Penyebabnya bisa karena gangguan hemodinamik atau kardiogenik, ya. Intinya adalah terjadi peningkatan permeabilitas kapiler pada paru-paru sehingga cairan dari kapiler bisa masuk ke interstisial paru. Sehingga paru-parunya menjadi basah, ya, karena cairan banyak mengandung cairan. Pleuranya gimana? Pleuranya nggak masalah, ya. Yang masalah adalah cairannya ada di dalam paru-paru. Kalau efusi pleura, cairannya ada di rongga pleura di luar parenkim paru. Oke, penyebabnya banyak ya. Kalian bisa baca sendiri. Ini ada edem karena gangguan hemodinamik ya. Baca sendiri nih tadi ya, bisa karena gagal jantung ya, karena nikrotein, gagal ginjal ya, banyak sekali penyebabnya yang bisa menyebabkan edem paru. Sekarang akut respiratory distress syndrome. Sindrom distress akut pernafasan. Merupakan sindrom klinis dengan manifestnya apa? Akut respiratory distress ya, pasti jadi kegagalan respirasi yang terjadi akut atau mendadak ya. Nah, ini dipicu oleh suatu penyebab tertentu ya. Pada radiologi ya terdapat gambaran infiltrat ya, ada gambaran opasitas pada kedua lapang paru. Nah, pada ARDS ini yang dipastikan adalah tidak ada kegagalan jantung ya, jantungnya nggak masalah. Jadi terdapat atau kita sebut biasanya kan terjadi peradangan ya, jadi peradangan berat ya sehingga terjadi gagalan nafas, paru-parunya edem tapi bukan disebabkan oleh kardiogenik ya, bukan disebabkan oleh kondisi gagalan jantung. Tandanya ada insufiensi pernafasan mendadak, ada cyanosis ya, biasanya ada di biru cyanosis, kemudian ada arterial hipoksemi.
Arteria hipoksemianya ini tidak bisa terkoreksi dengan terapi oksigen. Jadi di terapi oksigen tetap aja dia hipoksemi. Ya. Jadi saturasi O2-nya rendah. Nah, ini biasanya berhubungan dengan penyakit paru yang berat ya, atau penyakit sistemik yang berat, misalnya pada sepsis. Penyakit paru yang sering menyebabkan ARDS adalah pneumonia. Secara histologi ada fase akut dan fase organisasi. Ya, fase akut ini ketika serangan awal ya. Gambaran ARDS secara histologi adalah diffuse alveolar damage ya. Jadi kerusakan alveolus secara difus. Kemudian akan terjadi gambaran namanya hyaline membran pada dinding alveolus. Nah, proses ini lama-lama ketika healing akan terjadi fase organisasi ya. Sehingga terjadi proliferasi dari sel-sel pneumosit ya, sehingga terbentuk lagi surfaktan, kemudian timbul jaringan granulasi. Ya. Jadi patogenesisnya pada ARDS ini adalah kerusakan pneumosit dan endotel pada paru-paru. Gambarnya di belakang. Oke, ini yang bisa menyebabkan ARDS banyak ya. Yang sering adalah ini yang sistemik adalah sepsis ya. Kemudian yang paru-paru ada yang sering adalah pneumonia ya. Pneumonia. Kalau sekarang misalnya ini ya, COVID ya. Tuh, gambarannya adalah DAD pada paru-parunya. Tapi penyebab lain juga ada ya, ini bisa dibaca. Oke, ini prosesnya ini normal ya. Di sini adalah ini alveolus. Di alveolus di sini normalnya ya, ini ada sel pneumosit. Ada tipe 1 dan tipe 2 ya. Yang tipe 2 ini adalah menghasilkan surfaktan yang melapisi rongga alveolus sehingga dia bisa tetap mengembang. Kemudian ada makrofag ya, makrofag yang ada di alveolus namanya alveolar makrofag. Ini pertahanannya ya. Kemudian ini epitel bronchioles ya. Kemudian ini, nah ini gambarnya gede ya, padahal kan aslinya tipis banget. Ini adalah dinding dari alveolus ya. Dinding alveolus isinya adalah nih jaringan ikat dan endotel atau kapiler ya. Ini normalnya seperti ini. Pada kondisi ada injury, misalnya pada infeksi yang akut ya, maka ini akan terjadi kerusakan dari epitel bronkus ya. Epitel bronkusnya akan terjadi kerusakan ya, inflamasi ya. Inflamasi makanya yang pertama bekerja adalah makrofag ya, karena dia pertama adalah dia tentaranya yang menjaga alveolus. Tentaranya menjaga alveolus. Maka ketika ada jejas ya, maka makrofagnya yang akan bekerja pertama. Dia akan mendeteksi ada serangan. Maka dia mengeluarkan interleukin 1 ya, TNF, IMF ya. Kemudian dia akan interleukin 1 sama TNF ini, kemudian ada mungkin dia akan menarik dari ini kan di dinding ini ada kapiler ya. Dia akan menarik meminta tolong neutrofil untuk datang. Karena dia respon akut ya. Respon pertama akut yang datang pertama adalah neutrofil. Karena dia sel radang akut. Neutrofil dipanggil sama makrofag. "Woi, datang, aku lagi diserang nih." Dah, neutrofilnya oke gitu. Masuklah dia dalam rongga alveolus ya. Masuk dalam rongga alveolus. Nah, membantu si makrofag. Nah, si neutrofil sendiri ini dia dalamnya juga banyak mengandung granul yang berisi mediator radang. Nah, dia mengeluarkan, nah ini mediator radang ya, sehingga terjadi peradangan yang hebat di sini, ya peradangan yang hebat. Nah, akhirnya terjadi ini kerusakan dari epitel ya, kemudian terjadi kerusakan dari sel-sel pneumosit 1 maupun 2. Misalkan pneumosit 1, 2, kemudian karena ada proses peradangan maka permeabilitasnya akan meningkat
jadi cairan akan banyak yang masuk ya, cairan akan banyak yang masuk ke dalam rongga alveolus ya, banyak debris ini hasil dari sel-sel yang mati ya, kemudian terbentuk fibrin, nah yang akan menempel pada rongga alveolis sehingga membentuk suatu hyaline membran ya. Hyaline membran ini bentuk dari fibrin dan debris-debris ini. Bentuk nempel di sini bentuk selaput namanya hyaline membran. Nih. Jadi ini terjadi kerusakan. Kalian perhatikan bahwa sel pneumosit 2-nya nggak ada. Sehingga pasien akan terjadi kerusakan dari alveolus ya, dan ini terjadi tidak pada satu alveolus tapi pada semua parenkim paru sehingga akan terjadi kondisi yang distres pernafasan yang akut. Nih secara mikroskop gambarannya adalah ini ya. Ini tadi secara mikroskopi kalau dilihat ini rongga-rongga alveolus ya, tapi ini yang sudah melebar ya, melebar karena udah rusak sebagian bersatu melebar. Kemudian ini ada hyaline membran yang pink-pink ini ya. Sebagian alveolus kolaps ya, sebagian kolaps nih dan membentuk massa padat, ini harusnya nggak ada. Untuk massa padat sebagian melebar ya, melebar karena ada membran hyaline di sini dan di tengahnya ini adalah sel-sel radang neutrofil ya. Oke, gambaran ARDS yang gambaran histologinya adalah DAD ya, diffuse alveolar damage. Kemudian kita bicara tentang obstruktif dan restriktif lung disease. Penyakit paru obstruktif, namanya obstruktif berarti ada obstruksi, ada hambatan. Jadi meningkatnya resistensi aliran udara yang disebabkan oleh adanya hambatan parsial ataupun total. Jadi hambatannya nggak harus full ya, hambatannya bisa parsial ataupun total pada saluran nafas. Kalau yang restriktif, biasanya ada gangguan pada pengembangan parenkim paru disebabkan berkurangnya kapasitas paru yang total ya, restriktif. Paru-parunya sendiri ada masalah. Jadi tidak bisa mengembang secara bagus. Klinisnya mirip ya, cuman bisa dibedakan dengan pemeriksaan pulmonary function test. Sama-sama sesek orangnya. Oke, yang termasuk jenis obstruktif lung disease ini ya, bisa emfisema, chronic bronkitis, asma, dan bronkiektasis. Ini biasanya penyakit ini sering tumpang tindih ya. Biasanya bisa terjadi satu-satu bisa pada satu, tapi bisa juga beberapa timbul pada satu pasien ya. Ini seringkali kita sebut pasien dengan PPOK ya atau COPD. Nah, nih seringkali tumpang tindih antara penyakit pada pasien yang emfisema biasanya ada juga bronkitis kroniknya, apalagi dia ada predisposisi asma ya. Nah, ataupun pada pasien asma ya bisa terjadi bronkitis kronik dan emfisema. Yang ini sering tumpang tindih penyakit ini. Ya, seringnya ya biasa balik-balik lagi ya. Tertuduhnya adalah rokok ya. Oke, ini tempat terjadinya ya, mirip ya. Di saluran nafas pastinya ya. Tapi kalau emfisema ada di sinus atau di alveolus ya. Kemudian kalau yang lain ada di chronic bronkitis, bronkiektasis, asma dia adanya di bronkus. Kemudian kalau bronkiolitis namanya bronkiolitis pasti di bronkioli. Secara umum dia ada patologi, perubahan patologinya ya, ada hipertrofi dari kelenjar ya, hiperplasi, kemudian ada hipersekresi. Mirip sih, rata-rata ada berbeda dikit ya, pada bronkiektasis ada pelebaran ya. Etiologinya tertuduh utamanya rata-rata adanya semuanya rokok ya, gejalanya mirip semuanya, biasanya batuk, sesek itu rata-rata. Oke, kita bicara dulu yang emfisema.
Emfisema, pelebaran rongga udara yang irreversibel pada bagian distal dari bronkiolus terminal. Ya. Nah, di sini perlunya kalian belajar anatomi. Kalau saya ngomong bronkiolus terminal, kalian harus membayangkan di mana bronkiolus terminal itu. Lanjutannya apa? Ya, sebelumnya apa? Disertai destruksi dinding tanpa fibrosis yang signifikan. Ya, ada 3 tipe. 4 ya. 4, tapi yang 2 yang penting ya, ada sentra asiner, ada panasiner, asiner dan irreguler. Kebanyakan adalah yang sentri asiner atau sentri lebula disebutnya 95%. 2 ini yang awal ini ya adalah yang secara klinis terlihat menyebabkan obstruksi nafas yang signifikan. Sebenarnya oke, ini bronkus respiratory ya, bronkus respiratory pada yang sentri asiner maka terjadi, nah di sini pelebarannya ada di sini, di bronchioli respiratory sini ya. Di sini ada pelebaran, nah yang ini ya, yang pink ini dia melebar di sini. Kalau yang pada yang asiner dia ada di ujung, di distal. Jadi alveolus sama ductus alveolarisnya di sini di ujung yang melebar, jadi pelebaran. Jadi kayak balon. Di sini balonnya ada di tengah. Oke, pathogenesisnya nih balik-balik lagi adalah rokok ya dan polusi udara. Polusi udara pasti banyak mengandung zat-zat kimia yang gas-gas yang berbahaya ya. Kemudian ada predisposisi genetik juga ya. Kemudian akibat dari ini kemudian terjadi oxidative stress ya yang meningkatkan kematian sel, apoptosis dan senescens. Kemudian ada inflamasi sel ya, inflammatory sel yang menyebabkan degranulasi dari zat-zat atau mediator inflamasi yang ada dari sel-sel tersebut, sel-sel inflamasi. Kemudian ada juga ketidakseimbangan dari protease antar protease. Ya ini biasanya pada ada penyakit kongenital ya yang ada defisiensi alfa-1 antitrypsin. Ya ini kongenital didapatnya. Ya pada orang-orang dengan ini maka tidak ada imbalance dari protease dan antiproteasenya ini. Ya sehingga akibat dari ketiga ini adalah terjadi destruksi dari dinding alveolis sehingga akan terjadi kayak balon tadi ya melebar ya ada pelebaran ini terdestruksi akhirnya jadi balon seperti ini seperti balon. Cara mikroskopik ya. Nah, ini alveoli ya, alveolus. Nah, ada yang melebar ya. Ini yang alveoli terjadi destruksi alveoli tadi akhirnya rusak dan membentuk suatu kantong yang lebar yang ini. Karena samping-sampingnya kecil-kecil ya. Oke, selanjutnya bronkitis kronik. Bronkitis kronik definisinya adalah batuk produktif yang persisten selama 3 bulan berturut-turut, 2 tahun berturut-turut tanpa diketahui penyebab yang lainnya. Akibat terjadinya bronkitis kronik, maka akan terjadi gangguan dari penurunan dari fungsi paru-paru ya. Ketika fungsi paru-paru berkurang ya, fungsi paru-paru berkurang. Nah, ini bisa lanjutannya bisa menyebabkan CPC ya, CPC corpulonalum chronicum ya. Kondisi gangguan jantung yang diakibatkan oleh gangguan pada paru-paru dan ini bisa menyebabkan suatu kondisi gagal jantung juga gitu. Kemudian selain itu karena bronkitis kronik itu terutama penyebabnya adalah rokok, maka seperti saya jelaskan tadi bisa terjadi metaplasia dari epitel saluran respirasi. Kemudian terjadi displasi, urutannya setelah metaplasi, kemudian displasi, kemudian menjadi cancer.
Patogenesisnya ada hipersekresi mukus, ya, ada inflamasi dan ada infeksi, ya. Jadi pada orang dengan bronkitis kronik maka biasanya batuknya berdahak, ya, berdahak, nggak sembuh-sembuh, ya. Inflamasi pasti terjadi, ya. Dan karena seperti itu drainase sekretnya nggak bagus, maka gampang sekali terjadi infeksi sekunder. Gambaran histopatologinya ada pembesaran dari kelenjar-kelenjar, ya, sehingga yang memproduksi mukus sehingga terjadi hipersekresi, ya. Ada sel gallbladder-nya juga mengalami hiperplasi sehingga banyak memproduksi mukus juga, kemudian ada inflamasi kronik, kemudian terjadi lama-lama terjadi fibrosis dari dinding bronkusnya, ya, karena inflamasinya kronik. Oke, selanjutnya asma. Sebentar, ya. Asma. Selanjutnya asma. Kemarin kita PBL berapa tuh bahas asma? Oh, ini ya, CSL, ya. Sekarang jam 8. Asma. Saya yakin beberapa dari kalian karena dari 100 orang ini pasti ada beberapa yang pengidap asma. Ya. Dia merupakan kelainan kronik jalan nafas, ya, yang disebabkan oleh reaksi imunologi. Karena dia biasanya merupakan respon alergi, ya, ditandai dengan adanya bronkokonstriksi yang episodik, artinya berulang, ya, adanya bronkokonstriksi. Kemudian pada asma terjadi peningkatan sensitivitas jalan nafas terhadap adanya rangsangan. Kemudian ada inflamasi juga pada dinding bronkus dan peningkatan dari sekresi mukus. Secara klinis, ya, pasien sesak, ya, pasien sesak, terus ada suara ngik ngik ngik, ya, ada suara wheezing, ya, atau bahasa awamnya biasanya mengi. Oh, dia sakit mengi, gitu biasanya orang seringnya nyebut, ya. Dia sering, kemungkinan besar adalah sakit asma. Kemudian susah bernafas, sesak, ya. Kemudian dadanya rasanya berat, ya. Kemudian batuk. Itu terutama kumatnya nih pada malam dan dini hari, biasanya pada dipicu oleh cuaca dingin atau bisa juga dipicu oleh adanya suatu infeksi saluran nafas, ya. Asma sendiri ada yang atopi dan ada yang non atopi, ya. Kebanyakan ada yang atopi, ya, yang merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 1. Jadi imunoglobulin yang berperan di sini adalah imunoglobulin E, ya. Kemudian sel radang yang berperan adalah eosinofil biasanya. Nah, kalau atopi biasanya munculnya pada anak-anak, seringnya pada anak-anak. Sering pada anak-anak, kemudian pencetusnya tergantung, ya, tiap orang berbeda, ya, yaitu ada alergen di sekitarnya, misalnya ada yang debu, kalau di luar negeri biasanya pada polen, ya, pada musim semi itu banyak serbuk sari, kayak gitu tuh, biasanya asmanya banyak yang kumat, gitu. Kemudian kok di sini sih 2 musim, ya, panas sama itu juga. Jadi biasanya sih pas dingin kayak gitu, ya, atau debu. Itu juga bisa bulu binatang atau makanan juga bisa mencetuskan asma.
Tapi yang paling sering adalah bersamaan dengan ISPA. Jadi kalau misalnya anak biasanya ada atopik ya, dia kemudian asma, udah terdeteksi dia ada kecenderungan untuk asma, maka ketika dia batuk pilek itu ibu orang tuanya biasanya udah heboh tuh, takut anak asmanya asma, anaknya kumat. Kemudian ada juga yang non atopi tapi asma itu ya. Jadi orang nggak ada riwayat asma tapi dia kena serangan asma. Dia tidak ada riwayat alergi, skin testnya juga negatif ya, tapi dia memberikan gejala yang sama dengan asma ya. Bisa dicetuskan oleh infeksi saluran nafas karena virus ya. Kemudian polusi udara, cuaca, dan kecapean juga bisa. Pencetusnya sih mirip ya. Tapi dia tidak punya riwayat alergi. Ini mirip sebenarnya saya sudah pernah tayangin ini mirip pada saat saya jelasin tentang reaksi hipersensitivitas ya. Nih normal normal dari epitel saluran nafas nih ya, epitel Schneiderian ya. Kemudian ada basement membrane, laminopropia, ini ada gland ya, ada cartilago. Ini normal RW ya. Ini normalnya nih ya. Nah, ketika ada alergen, di sini gambarnya contohnya polen ya, karena yang bikin orang dari luar negeri. Jadi ini ada polen ya, atau serbuk sari misalnya ini, nah sebagai alergen, nempel dia terhirup oleh hidung masuk ke mukosa saluran nafas. Nah, pertama ditangkap pasti oleh sel dendritik ya. Pertama adalah sel dendritik yang bertugas dia di lini pertama biasanya di subepitel ya untuk prajurit pertama lah paling garda depan. Wah, dia menangkap adanya alergi ini, adanya antigen, ya dianggap sebagai antigen. Kemudian dia biasa masuk ke dalam jaringan limfoid ke depan, minta tolong pada sel T helper ya. Ini nggak sesimpel ini ya. Jadi sel T helper kemudian dia berproliferasi ya, proliferasi dia akan salah satunya dia akan aktifkan sel B ya, sel B yang humoral ya. Humoral dia mengaktifkan sel B untuk mengeluarkan yang namanya imunoglobulin E. T helper sendiri akan mengeluarkan interleukin 5 yang akan menarik eosinofil ya, akan menarik eosinofil. Selain itu eosinofil sendiri di dalamnya banyak granul-granul yang berisi mediator radang ya. Kemudian akhirnya eosinofil banyak ngumpul, keluarlah mediator radangnya ya. Nah, imunoglobulin ini yang dari imunoglobulin ini akan menempel pada sel mas ya. Sel mas kemudian terjadi degranulasi dari sel mas juga sehingga mediator-mediator yang dilepaskan banyak sekali ya. Nah, mediator-mediator radang ini kemudian akan terjadi kerusakan pada epitel ya, kerusakan pada epitel ya. Kemudian selain itu juga terjadi mukusnya kan ini rusak ya, sel gobletnya rusak, mukusnya keluar semua, terjadi persekresi ya. Kemudian ada juga vagal refleks yang akan memberikan jadi efeknya adalah bronkokonstriksi. Kemudian ini probabilitas meningkat terjadi edem ya, jadi edem. Dan ini fase awal ya, fase awal. Kemudian ada fase lanjut. Fase lanjutnya banyak sel limfosit yang datang ya. Pertama kan yang ini. Kemudian banyak sel-sel lain yang datang, ada sel basofil, ada sel limfosit ya. Kemudian, ini kerusakannya akan berlanjut. Jadi ini setelah fase akut ya, dan masuk fase lambat ya setelah berapa jam. Kalau tidak segera ditangani di fase akut. Jadi pada mukosa orang asma nih sel-selnya banyak ya, sel radangnya di sini nih ada mast sel, eosinofil, limfosit, dan neutrofil. Pada penderita asma terjadi remodeling pada saluran nafas ya, jadi penebalan pada dinding bronkus, kemudian ada fibrosis dari membran basal, kemudian ada peningkatan dari vaskuler,
kelenjar-kelenjar di submukosa akan terjadi hiperplasi dan hipertrofi ya. Kemudian demikian juga jadi hal sama dengan otot bronkusnya. Ini pada asma ini ya. Ini ada hipertrofi, jadi otot-otot dari sel bronkusnya menebal. Ini banyak sel radang ya. Di sini banyak eosinofil, kemudian dan sel radang yang lain. Kemudian ada penebalan membran basal, ini epitel, ini membran basalnya jadi tebal. Terus ini sel gobletnya jadi hiperplasi. Oke, kemudian pada asma akan terjadi bronkokonstriksi ya, kemudian terjadi karena ada inflamasi terjadi edem, kemudian terjadi hipersekresi dari mukus. Sehingga pada saluran nafas bronkus udah terjadi yang misalnya umpamanya segini nih, kemudian terjadi bronkokonstriksi menyempit, kemudian di dalamnya ada edem mukosa tambah sempit, tambah adanya mukus yang di situ, tambah sempit, yaitu yang menyebabkan akhirnya timbullah bunyi bising. Kemudian lanjut bronkiektasis. Bronkiektasis adalah dilatasi bronkus dan bronkiolus yang permanen akibat kerusakan otot polos atau jaringan elastin yang disebabkan oleh infeksi kronik yang bisa menyebabkan suatu kondisi nekrosis ya. Patogenesisnya ada obstruksi dan ada infeksi. Mana yang duluan terserah ya, bisa dua-duanya, bisa salah satu, yang satu menyebabkan yang lain. Seringnya bronkiektasis terjadi pada lobus bawah ya. Bilateral dan jalan nafas yang lebih vertikal. Klinisnya batuk persisten. Terus putumnya mukopurulen ya, mukopurulen itu yang putih kehijauan gitu ya. Bau, kadang-kadang sekutumnya ada bercak darah. Nah, ini gambaran dari bronkiektasis. Ini dari otopsi ya. Jadi kalau dilihat, maka ini adalah bronkiolus ya, bronkiolus yang melebar. Jadi kayak sarang tawon ya. Pada radiologi gambarannya adalah honeycomb, seperti sarang tawon. Bentar ya, saya istirahat 5 menit.
Oke, lanjut. Sudah kelihatan? Sudah, Dok. Si kuliah 3 jam puasa-puasa gini kerasa juga ternyata. Oke, lanjut ke restrictive lung disease ya. Yaitu kelompok penyakit yang ditandai oleh inflamasi dan fibrosis jaringan interstisial paru. Ya. Patogenesisnya sebenarnya untuk penyakit ini banyak yang tidak diketahui dengan jelas ya. Ini bisa terjadi pada intraalveolis maupun interstisial dari paru. Tandanya bisa obstruksi, ini ya, dyspno, tachypno ataupun cyanosis ya. Yang terjadi pada si restrictive lung disease ini yang utama adalah berkurangnya compliance paru. Jadi parunya itu susah buat mengembang karena ada restriktif. Mirip dengan yang saya jelasin di awal tadi tentang restriktif ya. Jadi compliance parunya itu susah untuk dia berkembang ya. Jadi kapasitas difusi maupun volume parunya pasti akan ikut berkurang. Kemudian ini ya, yang termasuk dari kategori dari restriktif atau interstitial lung disease ini ada fibrosis, ada yang bentuk granulomatus, ada eosinofilik, ada yang berhubungan dengan rokok ya. Yang banyak adalah terutama yang ini, yang fibrosis. Yang fibrosis ini contohnya idiopathic pulmonary fibrosis ya, atau yang lain-lain ini. Kemudian ada juga yang namanya pneumokoniasis. Pneumokoniasis ini saya nggak banyak bahas di sini. Saya takutnya overlap dengan kuliah Kakom nanti. Jadi penyakit yang disebabkan oleh biasanya seringkali akibat di area pekerjaan ya. Jadi dia inhalasi debu mineral ya, ataupun partikel-partikel organik ataupun anorganik, ataupun juga inhalasi dari asap ataupun uap kimia, yang semuanya itu bisa menyebabkan suatu kerusakan pada paru-paru ya, baik pada alveoli maupun interstisialnya, sehingga terjadi fibrosis pada paru-paru. Nah, yang banyak adalah pada pneumokoniasis ini adalah batu bara ya, asbes, silika, ya itu seringkali penyakit ini ditemukan di tempat kerja ya, pada pekerja-pekerja pertambangan ya, kerja-kerja yang banyak berhubungan dengan zat-zat batu bara, silika ataupun asbes itu sering terkena pneumokoniasis. Jadi terhirup apalagi kalau mereka tidak memakai masker yang proper ya, yang untuk melindungi dari agar partikel-partikel itu tidak masuk ke dalam saluran nafas mereka. Jadi kalau misalnya partikelnya kecil ya, partikel yang berbahaya itu ukurannya 1 sampai 5 mikron ya. Nah, yang partikel segitu ya biasanya kalau terhirup dia akan ngendap pada bifurkasio. Bifurkasio itu tempat percabangan ya, percabangan bronkus itu tiap bercabang itu kan ada percabangannya, itu namanya bifurkasio di situ. Jadi ketika udara masuk ke situ, maka dia akan terpecah menjadi 2 cabang kayak gitu kan. Nah, disitulah tempat terjadinya endapan dari si bahan-bahan ini, logam-logam ataupun bahan-bahan kimia ini, silika, asbes, batu bara atau apapun itu, asap maupun dari uap kimia kan banyak endap di situ. Nah, lama-lama pasti akan terjadi inflamasi di situ ya, apalagi ini logam-logam yang berbahaya, sehingga akhirnya bisa terjadi fibrosis pada paru-paru. Untuk partikel yang kecil yang ukurannya kurang dari 5 mikron ya, biasanya dia keluar masuk paru-paru dengan bebas lewat udara nafas. Dia nggak ngendep karena partikelnya sangat kecil. Tapi yang berbahaya malah partikel yang ukuran antara 1 sampai 5 mikron ya biasanya. Jadi ini yang harus untuk di daerah kerja yang berhubungan dengan bahan-bahan ini adalah yang penting adalah safety buat pekerjanya.
Oke, yang lain bisa dibaca, ini kejadiannya jarang, sarkoidosis, ada cuma jarang juga. Bisa dibaca sendiri ya, nanti yang lainnya. Kita masuk ke infeksi paru-paru ya, pneumonia. Pneumonia ini macamnya banyak ya. Ada yang pneumonia pada komunitas, pada masyarakat ya, yang dapat pada masyarakat karena bakteri. Immunity acquired bakteri pneumonia. Ada yang viral pneumonia pada masyarakat ya. Kemudian ada juga yang nosokomial pneumonia. Ini adalah pneumonia yang didapat di rumah sakit ya. Jadi ketika pasien dirawat di rumah sakit bisa ada bonus tambahan penyakit yaitu pneumonia gitu. Dan biasanya kuman-kumannya di sini adalah kuman-kuman yang seringkali resisten terhadap antibiotik ya. Jadi pneumonia, nosokomia, pneumonia di rumah sakit itu biasanya lebih berat dibanding pneumonia yang ada di komunitas. Karena kuman-kumannya biasanya lebih kebal terhadap terapi antibiotik. Kemudian ada juga pneumonia karena aspirasi ya. Kemudian ada juga kronik pneumonia atau necrotizing pneumonia, lung abses, dan pneumonia pada immunocompromised host. Immunocompromised host itu berarti pada pasien yang ada gangguan fungsi imun ya, ada gangguan fungsi. Misalnya pada pasien-pasien HIV. Oke. Sekarang yang pneumonia pada komunitas yang karena bakteria. Itu infeksi paru pada individu yang sehat pada lingkungan yang normal. Sering didahului oleh infeksi saluran nafas atas karena virus ya. Jadi biasanya seringnya memang kalau ada infeksi virus ya, kalau daya tahan tubuh kita nggak bagus, kita kemudian setelah kena infeksi itu tidak berusaha meningkatkan daya tahan tubuh, maka bakteri itu numpang di belakangnya. Baik itu infeksi pada rongga hidung atau virus infeksi di manapun ya. Jadi ketika ada infeksi virus, maka bakteri ini senang nih, wah ini pasiennya ini udah kena virus, daya tahan tubuhnya lemah, maka bakteri akan lebih mudah masuk. Predisposisinya biasanya sering pada usia tua ya, dan pasien yang mempunyai penyakit kronik ya. Misalnya DM, defisiensi imun, COPD, CHD ya. Tuh, seringkali mudah terkena pneumonia. Penyebabnya banyak ya, tentang masing-masing sifat dari masing-masing kumannya ini nanti kalian akan belajar di mikrobiologi, atau mungkin sudah ya malahan ya. Yang paling banyak adalah yang ini, Streptococcus pneumoniae dan Pneumococcus. Ini bakterial pneumonia. Bakteri pneumonia ada dua bentuk ya, ada yang bentuknya bronchopneumonia, ada yang lobar pneumonia. Kalau bronchopneumonia biasanya dia kena pada hampir seluruh parenkim paru ya, hampir mengenai small lobus ya. Yang bawah ini gambarnya dia bercak-bercak tapi menyebar ya. Jadi bercak-bercak tapi menyebar pada hampir ini kena dua segmen yang ini ya, tapi seringkali adalah kena semua segmen. Kalau bronchopneumonia. Yang lobar pneumonia, dia kena tapi pada satu segmen atau satu lobus saja. Yang lobus satunya sehat. Itu yang lobar pneumonia. Kalau yang bronchopneumonia biasanya semua ya, cuman bercak-bercak pada semua lobus. Ada 4 proses yang terjadi pada pneumonia ya. Yang pertama adalah fase kongesti. Gambarnya enggak ya? Fase kongesti. Yang pertama, ketika ada jejas ya, ada infeksi, maka terjadi pelebaran vaskuler, ya, cairan intraalveoli, kemudian banyak masuk ya, terjadi permeabilitasnya meningkat, kemudian masuk cairan dari kapiler ke intraalveolis, disertai sel radang, neutrofil dan bakterinya juga. Ya, terjadi kerusakan dari alveoli. Kemudian akan fase selanjutnya ada terjadi rehepatisasi, ya, eksudatnya tambah banyak pada alveolis ya, alveolusnya tambah banyak cairannya, neutrofil, fibrin ya, jadi paru-parunya jadi merah seperti hepar, seperti hati.
Itu namanya fase red hepatisasi. Nah, kemudian lama-lama akhirnya terjadi mulai fase penyembuhan ya, terjadi lisis sel darah merahnya, masih ada eksudat, paru-parunya warnanya jadi abu-abu dan padat ya, dan memadat karena terjadi kerusakan dari si alveoli. Akhirnya terjadi konsolidasi sehingga memadat ya. Nah, lama-lama terjadi kondisi yang namanya fibrosis dan adesi sehingga terjadi kerusakan dari paru-paru. Nah, lama-lama akhirnya nafasnya susah karena kerusakan. Kalau udah fibrosis, maka kerusakan ini yang irreversible. Jadi compliance parunya akan terganggu terus. Oke, ini ya. Ini dari gambar, ini yang bronkopneumonia ya. Dia berbercak-bercak tapi mengenai semua segmen ya, semua lobus paru. Ini bercak-bercak putih nih. Ini bronkus ya, bolong-bolong ini bronkiolus ya. Yang putih-putih yang selain itu, nah itu adalah bronkopneumonia, bercak-bercak pada seluruh lobus. Kalau pada yang lobar ya, dia mengenai satu lobus atau satu segmen. Ini saja yang putih. Yang ini nggak apa-apa, nggak masalah. Ini fase yang grey hepatisasi, warnanya abu-abu, agak keabu-abuan ya, nggak abu-abu banget gitu ya. Kan dari merah tadi, dari red hepatisasi, dia kemudian menjadi keabu-abuan. Jadi padat konsolidasi. Oke. Komplikasi dari bronkopneumonia bisa terjadi kerusakan jaringan ya, pastinya ya tadi ya, karena prosesnya seperti itu maka terjadi kerusakan dari parenkim paru. Bisa terjadi kalau infeksinya adalah bakterial, terutama pneumococcus dan klebsiella, maka mudah terjadi abses pada paru-parunya. Kemudian karena infeksinya itu apalagi kalau terjadi abses maka bisa mudah menyebar ke pleura ya. Jadi kan infeksinya di sini ya. Nah, pleura kan dia melapisi paru-paru ini ya. Kalau paru-parunya ini infeksi apalagi terjadi abses maka pleuranya akan gampang kena. Terjadi pleuritis atau akhirnya karena kalau misalnya abses di pleura bisa terjadi emphysema, yaitu terjadi pengumpulan nanah pada rongga pleura. Kemudian adanya bakteri tadi ya, dia bisa masuk ke aliran darah, bakterinya tadi, kemudian dia nempel di tempat-tempat lain. Ya, dari bronkus tadi nih, bakterinya kan ada fokus-fokus infeksinya di sini ya, apalagi jika terjadi abses. Nah, kemudian banyak kapiler kan di sini, banyak pembuluh darah. Nah, itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian dia jalan-jalan deh. Jalan-jalan jauh, bisa ke jantung, ya, bisa ke otak, bisa ke ginjal, ya, jadi bisa infeksi, menyebar kemana-mana. Klinisnya dia demam tinggi, menggigil ya, kemudian batuk yang produktif ya, grog-grog, sputumnya mukopurulen ya, kemudian hemoptisis dan bisa terjadi pleuritis. Ini yang tadi yang bakteri ya, kemudian yang viral ya, yang viral pneumonia ini banyak sekali juga penyebabnya, influenza, RSV ya, rhinovirus, coronavirus ya yang lagi heboh. Nih, masuk viral pneumonia. Secara morfologi mukosanya hiperemik, bengkak ya, karena viral itu yang banyak ngumpul di situ adalah sel-sel radang limfomonositik ya, dan plasma. Sel limfosit, sel monosit dan sel plasma pada submukosa. Kemudian terjadi overproduksi dari mukos. Ini pada pasien COVID ya. Ini terjadi gambarannya seperti tadi ya, diffuse alveolar damage ya. Jadi ini banyak ini alveoli yang udah rusak, banyak protein ini sembab ya, banyak cairan yang masuk ke dalam rongga alveolus. Kemudian akhirnya banyak cairan ya, alveolusnya banyak yang rusak. Kemudian terbentuk protein globul ya. Protein globul pada saluran nafas sehingga nyumbat aerasinya
tidak bisa bagus. Kemudian terjadi mulai ini ya, terjadi kerusakan dari alveolar yang masif ya. Kemudian masuk fase resolusi ya. Ini mulai terbentuk fibrin ya. Kemudian terjadi di sini nggak kelihatan ya. Di sinilah bisa terjadi membran hialit ya. Seperti tadi. Kemudian banyak sel-sel inflamasi di sini. Ada juga giant cell. Giant cell itu sel yang intinya banyak. Kemudian pada fase penyembuhan maka akan terjadi, ini kan sel pneumositnya hilang ya, pneumosit 1, 2, apalagi sel 2 yang memproduksi surfaktan. Pada masa penyembuhan maka akan terjadi proliferasi dari sel-sel pneumosit ya. Tuh. Oke, lanjut ke pneumonia yang nosokomial ya. Seperti saya cerita tadi, ini pneumonia yang terjadi di rumah sakit, biasanya pada saat perawatan. Ini terjadi biasanya pada pasien-pasien yang dirawat lama di rumah sakit. Akibat penyakit yang lama, misalnya pada pasien stroke ya, pada pasien yang koma dengan sebab apapun, sepsis yang di ICU, tirah baring yang tidur lama kayak gitu tuh seringkali akhirnya timbul pneumonia ya. Kemudian pasien-pasien dengan imunosupresan ya. Kemudian pasien yang menggunakan terapi antibiotik jangka panjang atau pasien-pasien yang menggunakan invasive device ya, misalnya kateter intravaskuler ya. Tuh. Kemudian atau pasien-pasien yang menggunakan alat bantu nafas ya, mechanical ventilation. Ini kondisi-kondisi ini tuh mempermudah pasien, kondisinya pasti imunnya sangat rentan untuk terserang infeksi ya. Jadi perawatan lama di rumah sakit bisa terjadi pneumonia yang nosokomial. Biasanya ini bakterinya yang menyebabkan yang seringnya adalah Staphylococcus aureus dan Staphylococcus pneumoniae dan batang gram negatif. Nah, ini seringkali lebih susah karena banyaknya resisten terhadap antibiotik, pengobatannya lebih susah. Kemudian lanjut, maaf ya backgroundnya berisik. Ada aspirasi pneumonia ya. Aspirasi pneumonia ini pneumonia akibat aspirasi. Jadi dia mengaspirasi bahan dari faring ya. Bahan misalnya dari saluran nafas nih, kesedak ya, kesedak masuk ke dalam paru-paru. Nah, yang kesedaknya itu ya, kesedaknya ini akhirnya dia masuk ke saluran nafas kan. Nah, barang yang kesedak ini bisa kecil, bisa besar ya. Kalau misalnya besar, dia akan langsung terjadi penyumbatan dalam nafas ya. Itu life threatening, itu langsung gawat darurat. Tapi kalau misalnya barangnya ini kecil ya, misalnya aspirasi, misalnya muntah terus kemudian kesedak ya, atau makan kemudian kesedak ya. Itu bahan yang masuk ke saluran saluran nafas itu bisa menimbulkan terjadinya pneumonia, apalagi jika yang teraspirasi itu adalah material yang infeksi gitu ya, yang ada mengandung kuman gitu. Jadi misalnya bisa pada muntah yang berulang gitu kan, muntah berulang, terus bisa terjadi aspirasi. Dapat juga terjadi pada refleks batuk orang yang lagi tidak sadar, misalnya pada orang koma. Kalau pada orang tidak sadar, sebaiknya posisinya dimiringkan biar tidak, kalau misalnya muntah maka tidak akan masuk ke saluran nafas ya, tapi keluar. Kemudian kecuali dia pakai alat ya untuk menjaga saluran ininya ya, menjaga saluran nafasnya. Kemudian bisa juga saat tidur ya. Kemudian ya, efek aspirasinya tergantung bahan yang diaspirasi seperti saya jelaskan tadi, misalnya dari muntahan itu berarti kan dari lambung masuk ke mulut, dari lambung dia sudah mengandung, udah makanannya sudah tercampur dengan asam lambung, jadi sifatnya adalah asam ya. Muntahan itu sifatnya asam karena dia sudah bercampur dengan asam lambung. Kemudian kalau dia tertelan pada tersedak kemudian masuk ke dalam saluran nafas, maka
sama aja kita menelan terkena saluran nafas kita terkena bahan yang asam ya, sehingga akan terjadi iritasi ya, iritasi pada saluran nafas ya, bisa terjadi kalau misalnya sampai ke alveoli ya, ke paru-paru, bisa jadi pneumonitis kimiawi ya, kemudian terjadi respon peradangan. Nah, kemudian terjadi biasa ya radang. Kalau itu mengandung bakteri, apalagi material yang kotor, bisa sampai terjadi abses. Nah, lanjut abses paru ya. Nah, ini kalau material yang terinhalasi adalah yang infektif, cepat sekali terjadi abses paru. Dan abses paru ini juga merupakan komplikasi dari pneumonia bakteri. Nah, abses ini seperti yang tadi ya, bisa nyebar, bisa masuk ke pembuluh darah, jalan-jalan, kemudian nemplok di mana dia suka. Nah, kemudian dia membentuk infeksi baru di situ. Kemudian abses paru ini bisa juga terjadi karena neoplasia ya, dan keganasan juga bisa menyebabkan terjadinya komplikasinya bisa berupa abses paru. Kemudian bisa terjadi trauma tembus pada torak ya, itu bisa menyebabkan abses paru juga. Kemudian bisa juga adanya abses perluasan. Jadi misalnya pasien dengan abses hati, dia absesnya ada di hati nih. Dia bisa menyebar ke paru karena deketan kan, di atas hati itu ada di organ abdomen, di atasnya hati ada diafragma ya. Diafragma itu dekat sekali dengan bagian proksimal dari paru, sehingga kalau terjadi abses hati kemudian dia menyebar kena diafragma, lengkap ke diafragma, maka dia bisa juga menyebar ke paru sehingga terjadi abses paru. Tapi biasanya pada basal kalau dari perluasan diafragma. Nah, ini kalau ada gambar-gambar gini pasti dari pasien otopsi ya. Jadi ini paru yang sudah dipotong nih pada pasien otopsi. Nah, di dalamnya terdapat, nah ini ada abses, ada pus ya. Ini kayak ada nanah. Ini ada rongga, isinya nanah ada di dalam paru. Oke, sekarang masuk TBC. Tuberkulosis. Kayaknya sudah pernah belajar juga di PMD, tuberkulosis yang penyakit infeksi ya. Harus diingat bahwa tuberkulosis ini bisa menyerang semua organ, tidak hanya di paru-paru. Ya. Jadi dia multi organ. Penyebabnya Mycobacterium tuberculosis. Terbagi dua, TBC, yang paru-paru ya, terbagi menjadi TB primer dan sekunder. Misalnya primer pada anak-anak. TBC primer ini adalah TBC pada anak-anak tidak menular. Anak-anak tertular TBC adalah dari orang dewasa. Jadi kalau ada anak-anak terdeteksi dengan sakit TBC, maka perlu dicari sumber penularannya dari siapa. Kalau anaknya diobatin, tapi misalnya orang dewasa sekitarnya yang menjadi sumber penularan tidak diobatin, cuma ya. Kalau misalnya dalam suatu keluarga ada yang kena TBC, maka harus di-trace siapa saja dan diobatin semua. Kalau enggak, pingpong. Pada anak-anak tertular oleh orang dewasa ya, inhalasi pertama. Ya ini juga nggak langsung ketik, ini kan droplet ya, tapi penularannya tidak semudah kayak flu yang ngobrol terus ketularan gitu, enggak. TBC itu harus kontak yang lama ya, kontak yang lama dengan penderita untuk bisa tertular. Kontak lama, jadi bakterinya yang masuk itu akhirnya ngendap sedikit gitu ya. Kontak lama akhirnya terpicu gitu jumlahnya, ini respon tubuh bekerja, kemudian dia masuk ke, misalnya pertama terminasi ya, dia masuk ke parenkim paru ya, kemudian dia akan masuk ke parenkim paru, terjadi infeksi di situ. Selain itu dia juga kelenjar getah bening pada hilus dari paru akan bereaksi juga, sehingga
yang terkena tadi namanya fokus GON ya, fokus GON yang di parenkin, kemudian adanya fokus GON ditambah adanya limfadenitis. Limfadenitis ini peradangan pada kelenjar getah bening ya. Biasanya pada hilus paru ya. Nah, adanya fokus GON dan limfadenitis regional ini kita kenal dengan nama kompleks GON. Ini khas pada anak-anak, dilihat pada ronsen. Ini pada radiologi terlihat adanya kompleks GON. Oh, udah suspek banget untuk anak ini adalah suatu TBC. Kemudian dilakukan untuk dipastikan, kemudian dilakukan uji tuberkulin biasanya pada anak-anak dengan menggunakan PBD 5TO untuk mengetahui apakah dia terinfeksi TBC apa bukan. Nah, pada anak-anak ini bisa sembuh ya, bisa sembuh dengan meninggalkan jaringan sikatrik atau jaringan perkapuran ya. Atau bisa kumannya hilang ya, atau bisa kumannya dorman, dia tetap aja di situ diem tidur gitu ya, nggak menimbulkan gejala klinis, enggak, tapi dia kumannya masih hidup dorman di situ. Secara mikroskopik sama ya, TBC di mana saja adalah bentukan tuberkel. Cuma TBC bisa dipulas dengan BTA ya, ada praktikumnya kayaknya. Dan TBC sekunder terjadi karena infeksi TBC berulang atau reaktivasi infeksi primer ya. Jadi kuman yang dorman tadi itu ini 10% ya. Tadi kan anak tuh bisa sembuh atau bisa kumannya dorman. Kumannya dorman diam, nanti kemudian pas dewasa dia reaktivasi muncul gitu. Dia udah capek nih tidur nih, kemudian dia aktif lagi kumannya. Atau saat dewasa dia terinfeksi, reinfeksi ya, ada reinfeksi ulang. Nah, biasanya letaknya adalah pada apek lobus atas. Jadi pada radiologi kalau suspek TB seringkali lihatlah pada apeknya, daerah lobus atas tuh biasanya di situ ada kavitas. Dan secara mikroskopik gambarnya sama aja ya. Nah, ini ada kavitas sama infiltrat pada apek paru. Nah, kavitas ini kan isinya adalah kuman ya, kemudian kuman, ada peradangan di situ, ada nekrosis yang membentuk suatu buletan gitu ya, namanya kavitas. Nah, ketika orang TBC kan biasanya gejalanya batuk ya. Nah, ketika batuk ya, nah batuk ini kavitas ini bisa pecah. Kavitas ini bisa pecah, kumannya bisa masuk ke dalam bronkus dan batuknya ini kan biasanya batuk darah, batuk kadang-kadang lendir dan darah ya, dahak dan darah gitu. Nah, ini kemudian ada orang yang batuk kemudian ludah sembarangan, batuk. Nah, kemudian ini karena kavitasnya pecah maka kumannya akan keluar bersamaan dengan dahaknya itu. Nah, ini yang bisa menular ke orang lain ya. Akibat akhir dari kalau misalnya kronik ya, lama-lama paru-parunya rusak nih ya, karena kalau sudah terbentuk kavitas ini biasanya terjadi sikatrik, fibrosis dan tidak bisa pulih kembali, jadi paru-parunya lama-lama rusak. Nah, kavitas ini saat dibatukkan ini ya, dia kan pecah ya, selain dia bisa masuk ke saluran nafas ya, dimuntahkan kemudian bisa menolong orang, kemudian dia bisa juga masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah, kemudian dia nyebar tuh dari situ. Nah, masuk kalau misalnya udah masuk pembuluh darah, dia bisa jalan-jalan ke seluruh tubuh, nempel di mana saja dia mau ya. Bisa di seputaran paru saja menjadi TB miliar ya, ataupun multi organ, mau nempel di mana aja, mau di otak, mau di usus, mau di manapun dia bisa gitu. Ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi, pertama adalah primer ya. Ini di parenkim, kemudian ini di kelenjar getah bening ya, ini aja kompleks GON nih. Ya, ini pembuluh darah, kelenjar getah bening ya, kelenjar getah bening. Sama anak-anak ini terjadi nekrosis caseosa. Ingat ya, BMD dulu pernah belajar tentang macam-macam nekrosis. Ini ada nekrosis caseosa yang khas pada TBC. Ini membentuk suatu kompleks GON. Nah, kemudian ini kalau sembuh menjadi scar ya, kelenjar getah beningnya juga menjadi scar. Nah,
Pada anak-anak pun bisa terjadi TB yang progresif ya. Jadi pada anak-anak setelah primer ini bisa juga terjadi TB yang progresif, mirip sama orang dewasa juga bisa ya. Jadi ini berlanjut nih infeksinya ya. Kemudian perjalanannya seperti pada TB sekunder. Nah, ini pada anak-anak tadi selain sembuh kemudian dia bisa laten ya, dorman tadi, kemudian ada reaktivasi dan reinfeksi sehingga menjadi TB yang sekunder. Nih, ada kavitas kayak bolong. Jadi paru-parunya kayak bolong gitu. Kayak bolong, di situ ada nekrosis kaseosa, kemudian ada radang, kemudian ada bakterinya di sekitar situ. Nah, makanya ketika batuk, nih, batuk, nah gampang sih ya masuk ke saluran nafas, kemudian keluar. Nah, bakterinya bisa menular dari situ. Ya. Ketika menyebar, nah ini kalau menyebar ya hematogen, nah bisa di hati, bisa di limpa, bisa di ginjal ya, bisa di manapun, di otak pun bisa, di usus, sampai dikira ada tumor usus gitu ya, dioperasi ususnya, ternyata TBC gitu, otak juga gitu, ginjal, ngeri. Ini walaupun kayaknya penyakit yang banyak sekali di Indonesia ya, penyakit TBC, dan penyakit terutama banyak di negara-negara yang higien sanitasinya rendah. Tapi ini tidak tertutup untuk orang ini ya, menengah ke bawah saja. Orang-orang kaya pun juga banyak loh yang terkena TBC. Oke, nah ini gambarannya, ya gambaran khas dari TBC ini namanya turtle. Ya, ini yang di tengah ini adalah nekrosis kaseosa. Nekrosis kaseosa tandanya dia nekrosis, nggak ada radang, nggak ada sel radangnya sama sekali. Nekrosisnya bersih. Ya. Kemudian di sekitarnya ini adalah sel-sel epiteloid. Sel-sel epiteloid atau sel-sel histiosit yang merupakan sel-sel makrofag ya, makrofag yang berubah bentuk menjadi sel-sel yang bentuknya khas untuk TB, namanya sel-sel epiteloid. Nah, sel epiteloid yang bersatu namanya sel Datia Langhans yang khas seperti bentuknya seperti tapal kuda. Ini gambar. Kemudian sekelilingnya adalah sel-sel limfosit. Ini khas untuk TBC. Kemudian tumor paru. Tumor paru. Nah, ini penyebabnya balik lagi banyakkan dari rokok ya. Kemudian zat-zat dari industri, asbes, arsenik ya, yang logam-logam berat, polusi udara, dan juga predisposisi genetik ya. Yang bukan perokok ya, bisa juga pada perokok ya, bukan perokok aktif tapi perokok pasif ya. Ya, pada wanita juga bisa. Tapi sekarang wanita juga saya lihat kok banyak yang merokok ya. Saya tuh sebel kalau lihat wanita pakai jilbab merokok, itu nggak tahu kenapa saya gimana. Ini 10-30% ya pada wanita tumor paru ini jenisnya seringnya adenokarsinoma. Diduga ini tidak diduga sih, sudah di banyak yang akibat mutasi dari EGFR. Ini jenis yang paling banyak aja ya yang saya sebutkan di sini, karsinoma paru ya. Ini ganas semua ya, ada adenokarsinoma, ada squamous cell karsinoma, small cell karsinoma, large cell karsinoma, atau jenis yang lain. Ini bisa saling bercampur. Yang prognosisnya paling buruk adalah yang small cell karsinoma. Dia paling ganas ya, kemudian 5-year survival rate-nya termasuk yang rendah, jadi dia ganas sekali dibanding yang lain. Oke, gimana sih proses terjadinya ya? Nih untuk karsinoma sel squamosa dia biasanya, untuk karsinoma sel squamosa seringkali dia berasal dari nih ya, epitel saluran nafas ya, yang pulmoner bersilanya normalnya ya. Kemudian karena ada iritasi misalnya dari rokok yang terus-terusan, maka silenya hilang kan. Silenya hilang, kemudian dia mulai berubah sifat ya. Hiperplasi dari sel-sel basal, sel-sel basalnya ini ya, berubah sifat untuk dia bertahan ya, respon tubuh epitel itu bertahan, kemudian akhirnya dia berubah menjadi sel squamosa. Ya. Sel squamosa ini sifatnya lebih kuat karena kan kena iritasi rokok terus nih. Mau nggak kuat, dia harus berubah menjadi epitel yang lebih kuat, yaitu squamosa.
Ya, tapi akhirnya fungsi untuk padahal dia kan fungsinya silia, goblet ini kan ada fungsinya gitu loh. Ketika ini berubah menjadi sel squamosa, maka benda-benda asing, partikel-partikel kecil tidak ada yang bisa menyaring karena sudah tidak mempunyai silia dan mukusnya udah tidak ada. Nah, lama-lama ketika dia berubah menjadi sel squamosa dan iritan tetap, rokok tetap ya, maka dia akan berubah displasi. Ya, displasi artinya sel-sel menjadi imatur. Jadi yang proliferasi ada sel-sel basal. Yang sel-sel yang matang ini, yang squamous atau gepeng ya, kalian nyebutnya epitel gepeng. Ini epitel gepeng bertumpuk. Ya, epitel gepeng ini lama-lama hilang. Ya, dia akan proliferasi menjadi sel-sel yang imatur, sel-sel basal yang bulat-bulat ini aja. Nah, kalau udah sini udah bahaya, dia terjadi yang namanya displasi karena sel-selnya imatur. Nah, disinilah akhirnya terjadi berubah sifat, transformasi menjadi suatu ganasan. Bentuk selnya udah beraneka ragam ya, ini udah menjadi ganas. Ya, ini yang karsinoma sel squamosa. Makanya biasanya dia seringnya adalah seringnya dia adalah pada saluran bronkus ya, karena dia biasanya berasal dari epitel respirasi. Ya, biasanya dia dekat-dekat, berarti dia biasanya di sentral ya. Biasanya dia di sentral dari paru ya, karena dia biasanya dari bronkus, numbuh pertamanya. Berbeda dengan yang adenokarsinoma. Adenokarsinoma biasanya seringnya adalah mulai dari bagian perifer. Ya, pada bagian sentral. Ini adalah gambaran yang karsinoma sel squamosa ya. Karsinoma sel squamosa berasal dari sel squamosa atau sel gepeng berlapis ya yang berkeratin. Ya,